Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian audit ini tadi didapatkan dari jumlah penggunaan yang diperkirakan ini tadi ya. Yang ada ini tadi. Nah, kemudian dibagi dengan untuk audit, departemen audit tadi dijelaskan dibagi dengan 12 bulan karena mau mencari per bulannya. Pajaknya dibagi 3, masnya dibagi 12 bulan. Jadi masing-masing didapatkan 7.875 untuk departemen audit, pajaknya 22.500, masnya 9.000. Sehingga totalnya yaitu 39.375. Untuk mencari proporsi penggunaan tertinggi, nah nanti departemennya dibagi dengan total keseluruhan. Jadi audit nih dapatnya kan 0,20 dari mana? Dari 7.875 dibagi dengan totalnya 39.375. Pajak caranya sama. 22.500 dibagi 39.375 dapatnya 0,57. Kemudian masnya 9.000 dibagi 39.375 dapatnya 0,23. Kemudian untuk total biaya tetapnya, fixed cost-nya. Jadi fixed cost itu tidak akan berubah meskipun jumlah produknya bertambah maupun berkurang. Dijelaskan bahwa untuk biaya tetapnya fixed cost itu sebesar 26.190 untuk upah dan sewa mesin. Jadi 0,20 dikalikan 26.190 dapatnya untuk departemen audit 5328. 0,57 dikalikan 26.190 dapatnya 14.928. Yang terakhir 0,23 dikalikan 26.190 dapatnya 6.024 US dollar. Sehingga totalnya yang dialokasikan ke tiap departemen sebesar 26.190. Nah, kemudian anggaplah penggunaan aktual departemen penggunaan sesungguhnya. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk audit 92, oke, sama seperti halaman sebelumnya. Untuk audit 92.000 halaman, pajak 65.000 halaman, masnya 115.000 halaman. Total beban departemen fotokopi akan menjadi seperti ini. Jumlah halaman dikalikan dengan biaya variabelnya. Jumlah halamannya tadi 92.000 dikalikan dengan 0,023 dapatnya 2.116 US dollar untuk audit. Kemudian untuk pajak 1.495, masnya 2.645. Caranya sama ya, jumlah halaman ini, jumlah halaman untuk penggunaan aktual dikalikan dengan biaya variabelnya. Kemudian alokasi biaya tetap ini didapatkan dari ini. Nah, sehingga yang ada di jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen masuk ke bagian penggunaan aktualnya ini. Jumlah halaman dikalikan biaya variabel tadi ditambahkan dengan alokasi biaya tetap. Jadi masing-masing untuk departemen audit didapatkan 7.354, pajaknya 16.423 dan masnya 8.669. Langsung ke penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual atau sesungguhnya. Terdapat dua alasan dasar pengalokasian biaya departemen pendukung. Pertama yaitu menghitung biaya produk yang diproduksi. Selanjutnya, jika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, departemen tersebut mungkin beroperasi secara tidak efisien, jelas karena melebihi dari anggaran perusahaan. Dengan perbedaan antara dua biaya tersebut sebagai ukuran ketidakefisienan. Jika biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan, unit tersebut mungkin dioperasikan secara efisien. Keputusan untuk memakai penggunaan yang dianggarkan atau penggunaan aktual bergantung pada tujuan alokasi. Untuk perhitungan harga pokok produksi, alokasi dilakukan pada awal tahun dengan dasar penggunaan yang dianggarkan sebagai tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung. Akan tetapi jika tujuannya adalah evaluasi kinerja, alokasi dilakukan pada akhir periode dan didasarkan pada penggunaan sesungguhnya. Oke. Contoh biaya tetap tahunan yang dianggarkan 26.190 US dollar
biaya variabelnya 0,023 yang dianggarkan ya. Ketiga departemen produksi, audit, pajak, dan mas memperkirakan penggunaan sebanyak 94.500 halaman untuk audit, pajaknya 67.500 halaman, sedang untuk masnya 108 halaman. Berdasarkan data ini, biaya yang dialokasikan ke setiap departemen pada awal tahun dengan menggunakan tarif pembebanan tunggal. Nah, jadi di sini kita menggunakan jumlah halaman yang diperkirakan dikalikan dengan tarif totalnya tadi 0,12. Nah, sudah dapat ya. Kemudian penggunaan data aktual untuk tujuan evaluasi. Di sini kita menggunakan jumlah halaman yang dianggarkan Di sini kita menggunakan jumlah halaman aktual, penggunaan aktual atau sesungguhnya, dikalikan dengan tarif totalnya. Next, memilih metode alokasi biaya departemen. Kita skip yang ini, langsung ke bagian metode alokasi langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai proporsi penggunaan jasa departemen tersebut. Oke, langsung ke anggaplah faktor penyebab biaya listrik adalah jam penggunaan listrik dan faktor penyebab biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Faktor penyebab ini digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Dalam metode langsung, hanya jam penggunaan listrik dan jam pemeliharaan di departemen produksi yang digunakan untuk menghitung rasio alokasi. Langsung saja di sini ada departemen pendukung dan departemen produksi. Untuk departemen pendukung itu adalah sumber tenaga dan pemeliharaan, sedangkan departemen produksi pengasahan dan perakitan. Nah, di sini diceritakan case-nya adalah untuk metode langsung dari departemen pendukung semuanya dimasukkan ke departemen produksi. Jadi untuk sumber tenaga dan pemeliharaan nanti dimasukkan ke departemen produksi pengasahan dan perakitan. Oke, sudah ya. Sehingga untuk sumber tenaga dan pemeliharaan nanti isinya 0 karena semuanya sudah dimasukkan ke departemen produksi, yaitu pengasahan dan perakitan langsung ya, karena kita menggunakan metode langsung. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Oke, biaya langsung ya untuk sumber tenaga, pemeliharaan bisa dilihat masing-masing. Kemudian pemeliharaan kita menggunakan jam penggunaan listrik 200.000 ya. Jam pemeliharaan untuk sumber tenaga 1.000. Nah, pengasahan 600.000, 200.000, 4.500 dan 4.500. Oke. Nah, kita akan mencari rasio alokasinya. Ingat tadi bahwa semua di departemen pendukung dimasukkan ke departemen pengasahan. Nah, jadi kita mau mencari pengasahan dulu. Pengasahan tadi sebesar 600.000 ya, 600.000 ditambah dengan 600.000 ditambah 200 sehingga pengasahan didapatkan 0,75. Perakitan didapatkan 0,25 dari 200. Nah, ditambah dengan 600 dan 200. Next ke pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini. Pemeliharaan sama caranya. Kita mencari pengasahan dan perakitan saja karena yang ada isinya hanya di departemen produksi ini. 4.500 dibagi dengan total seluruhnya. Nah, hasilnya 0,5. Kemudian untuk perakitan sama karena di sini totalnya sama, 4.500 dibagi dengan total semuanya 4.500 ditambah 4.500. Selanjutnya, langkah kedua, alokasikan biaya departemen pendukung dengan menggunakan rasio alokasi tadi. Di sini kenapa untuk sumber tenaga dikurangi
250 dan 160. Ingat, karena kita harus mengosongkan departemen pendukung. Jadi nanti totalnya harus 0. Kenapa harus dinolkan? Karena di departemen pendukung semua isinya dimasukkan ke departemen produksi. Kita akan mencari 187 ini dari mana, Bu? Oke. Rumusnya adalah rasio alokasinya 0,75 dikalikan dengan sumber tenaganya 250. Kemudian untuk perakitan 62500 dari mana? Dari rasionya 0,25 ini dikalikan dengan sumber tenaganya 250 US dollar. Karena sumber tenaga tadi memberikan ke departemen produksi ke pengasahan dan perakitan. Nah, jadi kita harus menggunakan 250.000 US dollar. Sama untuk bagian pemeliharaan yang pengasahan dan perakitan. Jadi nanti kita akan mengalihkan rasio alokasinya ini dikalikan dengan 160.000 US dollar. Next ke metode alokasi berurutan. Mengakui adanya interaksi antara departemen pendukung, akan tetapi metode berurutan tidak sepenuhnya mengakui interaksi antar departemen pendukung. Oke. Tampilan 7 strip 9 mengilustrasikan metode berurutan. Pertama, departemen pendukung yang di-ranking biasanya sesuai dengan biaya langsungnya. Di ilustrasi ini sumber tenaga menempati urutan pertama. Urutan selanjutnya adalah pemeliharaan. Setelah itu biaya listrik dialokasikan ke departemen pemeliharaan dan kedua departemen produksi. Lalu biaya pemeliharaan hanya dialokasikan ke departemen produksi. Oke. Di sini sama. Jadi kalau tadi metode langsung semuanya ditumpahkan, dimasukkan ke departemen produksi yaitu pengasahan dan perakitan, tetapi kalau di metode berurutan harus urut dulu mulai dari power ini adalah sumber tenaga ya. Jadi memasukkan di ranking, diurutkan dulu mulai dari sumber tenaga diberikan ke pemeliharaan, kemudian diberikan ke pengasahan, baru ke perakitan. Tidak langsung seperti metode langsung. Jadi ini pembagiannya sesuai dengan urutannya. Sudah. Setelah pemeliharaan diberikan dari power tadi sumber tenaga, kemudian pemeliharaan memberikan ke pengasahan dan perakitan sesuai dengan urutan yang ada. Sehingga sama dengan metode langsung tadi, bahwa untuk sumber tenaga dan pemeliharaan nanti nilainya harus 0 karena semuanya dilimpahkan ke pengasahan dan perakitan. Oke. Langsung ke alokasi yang diperoleh dengan metode berurutan ditunjukkan pada tampilan 7 strip 10. Langkah pertama sama menghitung rasio alokasi. Kemudian yang kedua yaitu mengalokasikan biaya departemen pendukung dengan menggunakan rasio alokasi yang dihitung dalam langkah pertama. Oke. Di sini 0,20 dari 200.000 dibagi dengan 200.000, 600.000 dan 200.000. Jadi kalau di metode langsung tadi hanya menggunakan dari departemen produksi ya. Nah, dari departemen produksi ini saja. Tetapi kalau di metode berurutan kita menggunakan semua pendukung dan produksi. Jadi kita menggunakan pemeliharaan, pengasahan, perakitan gitu ya. Jadi untuk di metode berurutan kita menggunakan semua angkanya. 200 dibagi dengan 200.000 ditambah 600.000 ditambah 200.000. Pengasahan tadi 600.000 ditambah 200.000 ditambah 600.000 ditambahkan 200.000. Jadi total keseluruhannya. Sama dengan pemeliharaan. Kita akan membagi dengan semua total dari departemen pendukung dan departemen produksi. Kemudian kemudian untuk mengalokasikan biaya departemen ini
pertama kita harus mengosongkan atau mengenolkan departemen pendukung karena semuanya dialihkan ke departemen produksi. Untuk 50 ini didapatkan dari 0,20 ini